Om Swastiastu, Salam Rahayu, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anus Imade Arimbawo, MSN, yang Tiang hormati. Izinkan Tiang Madisidio akan mempresentasikan tugas Tiang yang berjudul Teater Wayang Kaca dengan Teknologi Lighting. Nah, di mana wayang kaca ini merupakan nanti disertasi Tiang. Wayang kaca ini akan tidak bisa hidup, tidak bisa dioperasikan tanpa keterlibatan, tanpa menggunakan lighting. Kebetulan Tiang juga sudah merancang lampu atau lighting yang pas untuk bisa mendukung teater wayang kaca. Nah, mungkin pada awal Tiang ingin memperlihatkan bahwa wayang kaca ini seperti ini, yang terhormat Bapak Profesor Arimbawo. Jadi niki akan kita refleksikan ke layar, kemudian dibantu oleh lampu yang lampunya adalah lampu halogen. Nanti Tiang akan bagian akhir Tiang akan jelaskan sedikit bagaimana mengoperasikan wayang kaca ini. Nah, kemudian sebagai pendahuluan, karya teater wayang digunakan sebagai sumber kreatif dari kehidupan sehari-hari. Nih. Kebetulan Pak Prof Tiang adalah juga keluarga dalang, dari keturunan dalang, ayah dalang dan juga keluarga dalang. Jadi beberapa pengalaman pribadi utamanya adalah dari sastra, fenomena dan lingkungan masyarakat. Nah, inilah yang mendorong Tiang juga, saya sendiri, untuk mengembangkan kreativitas. Jadi menurut pengalaman yang melahirkan karya baru, memang dari berbagai pengalaman yang Tiang ikuti dengan orang tua di Bali, di luar Bali, nah termasuk Astungkara di luar negeri. Jadi dari sanalah Tiang dapat menggali ide-ide baru. Nah, kemudian pengalaman memiliki kontribusi penting bagi seorang dalang yang dapat mengekspresikan perasaannya dalam karya yang diciptakan dengan segala sesuatu yang telah dipikirkan secara matang. Jadi karya wayang ini juga sudah barang tentu harus juga bagaimana dari awal bisa ditentukan, dikonsep dengan baik. Nah, kaitannya dengan hermeneutik, kritis Paul Ricoeur pada dasarnya adalah pencarian makna teks, apakah makna tersebut bersifat objektif ataukah bermakna subjektif, ya, objektif atau subjektif, ya. Jadi wayang kaca ditafsirkan sebagai cerminan dari kehidupan sehari-hari. Jadi yang percaya sekali di Bali kita sering kali mendengar kata suwin raga malu, berkacalah sebelum kamu menilai orang lain. Nah, jadi dalam karya wayang kaca Tiang juga tidak hanya mengangkat kacanya sebagai fisik, tapi juga bagaimana makna kaca itu kalau di Bali sebagai sesuluh, sebagai refleksi kehidupan. Jadi tentu saja tetap mempertimbangkan tentang sastra, fenomena maupun lingkungan masyarakat seperti yang bilang tadi. Di samping itu, harapannya adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat terhadap pengalaman-pengalaman pribadi yang menarik untuk diketahui publik melalui media wayang kaca. Karena wayang kaca ini menurut Tiang adalah masih baru. Objek pengalaman seorang dalang menjadi realitas nyata dalam mengekspresikan perasaan menjadi karya teater wayang yang baru. Nah, kebetulan salah satu dalang yang pernah juga Tiang ajak menggarap wayang kaca ini adalah dalang Iwayan Wijo. Beliau mengatakan bahwa wayang kaca yang diciptakan selanjutnya merupakan hasil kolaborasinya dengan seniman dalang teater dari Amerika yang bernama Larry Reed. Ya, ketika itu Pak Wayan Wijo, Tiang sendiri, kebetulan kita ada di Amerika sama-sama menciptakan sebuah garapan baru yang disebut dengan wayang listrik. Di sana ada wayang kaca. Cuman wayang kaca yang Tiang akan garap ini agak berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Wayan Wijo.
Jadi unsur-unsur materi yang membentuk wayang kaca ini diantaranya adalah sebuah kaca elastis. Jadi kaca ini bukan kaca sembarangan, Pak Prof. Ini adalah kaca lentur. Jadi fleksibel sekali, bukan seperti kaca biasa. Jadi bisa dilekuk, sangat fleksibel sekali. Dan di samping itu juga untuk memotong ini juga ada alatnya tersendiri. Ini disebut dengan acrylic mirror. Ya, jadi tiang sengaja memang lukis ini sehingga yang kelihatan inilah yang akan jadi nantinya kelihatan di layar sebagai sosok wayangnya. Selanjutnya, wayang kaca juga dapat ditafsirkan sebagai proses pencarian jati diri dari proses kehidupan sejak kecil hingga dewasa. Bagaimanapun sebagai manusia kita selalu ada refleksi daripada kehidupan sebelumnya. Kita percaya juga waktu kita kecil begini, kemudian kita besar begini. Ini merupakan proses kehidupan sejak kecil hingga dewasa. Pengalaman dan realitas hidup yang dulu hingga kini merupakan gambaran jelas bahwa hidupnya tidak pernah terlepas dari kesenian wayang, yaitu tiang sendiri. Selanjutnya memang inilah yang ingin angkat dalam disertasi tiang. Jadi wayang kaca yang mengikuti pola-pola bentuk karakter pada tokoh-tokoh wayang Bali. Jadi tetap masih bersumber pada yang tradisi, yang digambar dan diwarnai sedemikian rupa sehingga menyerupai wayang yang memantulkan siluet, wujud dan rupa karakter dengan bantuan sinar atau cahaya, atau kerennya adalah lighting. Kemudian pada dasarnya garapannya menitik beratkan pada proses cerita, teknik penggarapan, ruang dan waktu, termasuk penciptaan suasana dengan membangun clear atau layar lebar yang sangat lebar melebihi ukuran wayang tradisi dengan penerangan lampu elektrik atau lampu listrik. Nah, istilah berkembang lebih berkonotasi kuantitatif, artinya mengembangkan, membesarkan, dan meluaskan volumenya. Tafsir kritis Paul Ricoeur pada dasarnya adalah pencarian makna teks, apakah makna tersebut bersifat objektif ataukah bermakna subjektif. Ya. Jadi proses cerita dalam teknik penggarapan ruang dan waktu, termasuk suasana, sangat penting. Tafsir cerita oleh seorang dalang, ini juga kita akan menafsir ceritanya, atau disebut dengan sanggit istilah Jawanya. Kemudian dikembangkan menurut interpretasi kemampuan seorang dalangnya. Bisa saja cerita lepas dari objek yang ada, bahkan bisa lebih bersifat subjektif. Nah, sedangkan membangun clear lebar dengan berbagai media tempat pentas dengan ukuran lebar melebihi wayang tradisi, ditafsirkan oleh penata menjadi tempat pertunjukan agar menarik dan banyak penonton dan dari kejauhan mampu menyaksikan dalam kapasitas ukuran besar. Itulah juga keinginan tiang sebagai penggarap nanti. Kemudian pemanfaatan lighting, teknologi baru dengan penyinaran lampu elektrik ditafsirkan oleh kami penata bahwa hal ini sangat diperlukan, yaitu dukungan permainan lighting guna memfungsikan wayang kaca akan lebih hidup, lebih menarik dengan permainan penyinaran dan permainan warna. Ornamentasi hidup lebih dapat diekspresikan menjadi menarik dan glamor. Berkaitan dengan lingkungan keluarga seniman dan juga wayang, maka ikatan emosi pencipta kami sendiri tumbuh rasa memiliki jiwa seni pewayangan. Untuk itu wayang menjadi media yang tepat guna mengekspresikan emosi tersebut. Nah, proses internalisasi sejak usia dini telah membentuk peta kognitif pencipta larut dalam kisah dan karakter tokoh-tokoh dalam seni pewayangan. Kemudian lingkungan keluarga seniman dalang telah banyak memberikan pengalaman praktis maupun teoritis tentang filosofi kehidupan. Hal ini secara tidak langsung telah mendorong
rasa kreativitas, seni yang berkecamuk dalam jiwa untuk mewujudkan menjadi sebuah karya seni yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya. Keinginan untuk berbagi, jadi keinginan untuk berbagi pengalaman hidup yang menarik ini dicoba dituangkan dalam berbagai media dalam seni pertunjukan teater wayang. Kemudian teater wayang kaca merupakan proses karya dari membuat wayang. Nanti kami akan juga gali memainkan wayang hingga menjadi sebuah wayang, namun lebih ditonjolkan pada filsafat wayangnya. Kaca sebagai cermin atau sesuluh kehidupan manusia yang ditransformasikan ke dalam bentuk dan ditransformasikan dalam sebuah karya teater wayang kaca. Karya ini didukung rencananya kurang lebih sebanyak 200 orang dengan mengkolaborasikan alat musik digital, MIDI, dan gamelan bebonangan serta gamelan Semaran Danau. Kemudian sebagai sebuah fenomena budaya, kehidupan seorang dalang di Bali, keberlanjutan bergerak pada 3 permasalahan utama, yaitu bentuk eksistensi, perkembangan, dan keberlanjutan teater wayang kaca di masyarakat. Karya teater wayang kaca ini merupakan suatu proses pemikiran yang terus-menerus dari seorang seniman terhadap lingkungan secara kompleks dan merupakan manifestasi dari budaya di mana ia hidup. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan, yang terhormat Bapak Prof. Jadi kesimpulannya adalah wayang kaca ini, teater wayang kaca ini yang nanti didukung oleh lighting sebagai pendukung utama. Harapan Titiang ya dari ilmu hermeneutik bahwa kaca juga sebagai cermin. Jadi orang juga masih menafsir bagaimana kaca ini sebagai suluh, sebagai refleksi. Di samping itu karakter wayang pun kadang-kadang orang menafsirkan apakah wayang ini baik atau tidak baik. Wayang kanan, wayang kiri, kadang-kadang di sini pun penonton juga ikut menafsir bagaimana seni pewayangan ini, apalagi dibuat dari kaca, di mana orang tidak banyak tahu tentang kaca, karena seperti Tiang sampaikan dari awal bahwa kaca ini merupakan suluh, cermin bagaimana kita bisa merefleksikan hidup dari dulu hingga sekarang, dan kita pun masih juga meraba-raba, masih menafsir tentang kehidupan dulu dan yang sekarang. Mungkin begitu yang Tiang bisa sampaikan. Nah, selanjutnya Tiang akan memperkenalkan, mohon izin Bapak Prof, ini wayang kaca ini Tiang akan coba nanti refleksikan ya dengan lampu ya. Jadi Pak Prof seperti ini, nanti wayang kaca ini Tiang akan gerakkan seperti ini. Otomatis dia akan bisa hidup ya, bergerak ini. Nah, ini belum ada yang digarap ini wayang kaca yang seperti ini. Nah, kalau Pak Wijo dulu adalah hanya wayang dewa-dewa saja dengan yang waktu di Amerika. Nah, kalau ini nanti Niki akan beda lightingnya. Kalau lightingnya warna merah, wayangnya akan otomatis merah. Kalau warna biru, otomatis biru, dan selanjutnya. Kemudian ini yang sudah buat adalah wayang kaca Acintio. Jadi Acintionya seperti ini, bisa digerakkan, bisa digoyang-goyangkan dan hidup ya. Mohon maaf ya, ini bisa bergerak begini. Inilah nantinya garapan ini sebagai disertasi Tiang mohon doa juga kepada Bapak, semoga karya wayang kaca ini bisa berjalan dengan baik dan sukses gitu. Nah, yang terakhir ini adalah wayang kaca bomo ya. Jadi berupa bomo. Nah, jadi seperti ini Pak Prof. Ini bisa ditekuk sehingga begini dan bisa melebar lagi, bisa jadi bisa diputar seperti yang dijelaskan tadi. Nanti kalau lampunya warnanya merah, dia otomatis akan merah, kalau kuning dan sebagainya. Jadi demikianlah presentasi Titiang, Pak Prof. Kurang lebihnya Titiang mohon maaf.
semoga presentasi ini berkenan, dan atas perhatian Pak Prof dan bimbingan Pak Prof juga kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.